Oke, kita mulai ya. Jadi yang mau dipelajarin hari ini itu tentang sikap. Ini sikap yang selalu kita lakukan setiap hari. Contoh sekarang ya. Aduh, salah. Ada satu kegiatan. Ya, ada suatu kegiatan di sini yang tim lah ya. Tim pasti nanti akan ada deadline ya, ada pembagian pekerjaan, diskusi, sampai akhirnya pekerjaan itu diserahkan ke pihak terkait. Nah, yang terjadi selama ini di Mbak Farah kayak mana ini Mbak Farah? Iya, ada suatu kegiatan, ada deadline, ada pembagian kerja, ada diskusi, hingga pekerjaan itu diserahkan ke pihak terkait. Nah, coba sekarang Mbak Farah kasih jawaban yang selama ini Mbak alami, terjadi, dan kawan-kawan. Maaf Bu, bisa diulangi nggak Bu? Tadi putus-putus. Oh, iya. Ini ada terlihat kan wordnya? Iya Bu, terlihat. Bukan wordnya, word. Iya Bu. Nah, di word ini ya, di word ini itu saya menuliskan ini pekerjaannya sebuah pekerjaan tim. Ada deadline pekerjaan, ada pembagian kerja, ada diskusi. Sampai akhirnya pekerjaan ini diserahkan ke pihak terkait. Nah, apa yang selama ini Mbak lalui ketika dalam sebuah pekerjaan tim? Ya, Mbak bisa cerita dari mana. Nah, nanti kelihatan nih sikapnya seperti apa. Mungkin kayak KP ya Bu. Boleh, mau yang mana aja boleh. Oh iya Bu. Seperti KP kan dari awalnya tim, terus deadline-nya itu kan harusnya sebulan ya Bu. Untuk pembagian pekerjaannya itu harusnya pas di laporan umum itu kita dibagi pekerjaan. Misalkan di laporan umum itu ada 10 bab. Kita bagi untuk di bab 4 ini harusnya kita bareng karena bagian proses itu sangat penting ya Bu. Untuk yang lain-lainnya kita bagi. Nah, diskusi ini misalkan dalam pembagian laporan khususnya itu kita misalkan sama, cuman hanya beda alat. Ternyata pas di pekerjaan diserahkan ke pihak terkaitnya itu tidak dikerjakan. Nah, ternyata kalau di saya pembagian KP-nya adanya miskomunikasi, Bu. Jadi hanya ada satu orang mengerjakan dan beliau tidak menyelesaikan dengan baik. Itu, Bu. Nah, pada akhirnya gimana pekerjaan itu? Ini kan ada sebuah rentetan ya. Ada pekerjaan tim, ada deadline, ada pembagian pekerjaan, ada diskusi. Akhirnya pekerjaan diserahkan ke pihak terkait. Ya.
Nangkep nggak yang saya maksud? Nangkep nggak? Dari yang Mbak jelaskan, kita kan pengen sukses ya dalam bekerja. Dari sebuah rantaian ini kan formulanya kan ya, yang pada akhirnya pekerjaan ini diserahkan ke pihak terkait. Kenapa diserahkan ke pihak terkait? Ada deadline. Jadi peran penting dari sebuah deadline itu adalah alarm yang mau nggak mau dikejar, selesai dengan notaben, sesuai dengan kriteria, ya, dan diserahkan. Nah, dari Mbak Farah jelaskan tadi, ada kegiatannya, ada pembagian kerjanya, ada diskusinya, ada deadline-nya, tapi tidak ada pekerjaan diserahkan ke pihak terkait. Ketika di perjalanannya, kegiatan ada, deadline tidak dikerjakan, pembagian kerja gitu deh ya, diskusinya gitu deh ya. Kan ketika kita ngomong begitu deh udah ting tong ya. Pekerjaan diserahkan ke pihak terkait ya, seperti itu. Nah, ketika sebuah kegiatan ini berlangsung, tentu harus ada leadernya. Misalnya Mbak Farah berdua, ya berdua, ya pilih aja siapa yang mau jadi leadernya. Ya, sebenarnya KP ini kan tidak ada ketergantungan kamu dengan siapa sebenarnya, karena Anda bisa menyerahkan laporan Anda sendiri, tidak harus nungguin partner yang waktu di perusahaan. Sebenarnya itu dikatakan tim itu hanya berangkatnya aja ya. Nah, leadernya adalah Anda. Beda ketika dalam sebuah pekerjaan ya, ada surat tanda jalannya, ditentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa ketua, bendahara, sekretaris, panitia, PIC, wah banyak sekali. Untuk memaksimalkan pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan satu orang memegang beberapa pekerjaan. Itu kan yang selalu ada di sebuah organisasi. Kita contoh Himatemia. Ya. Himatemia itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, baru departemen dan divisi. Setiap departemen dan divisi punya proker ya yang sukseskan ke sana, dan selalu saya gaungkan jangan terlalu banyak proker kalau Anda sendiri masih tidak bisa menyelesaikan. Pilih aja satu, tak apa, dua oke, tiga kebanyakan mungkin. Nanti sibuknya lain.
Deadline-nya kapan? Selama masa kepengurusan. Pembagiannya kerja apa? Ya dibagi dulu. Ya kamu ngerjain apa segala macam. Ya. Karena ketika ada surat tanda jalan pembagian job desk, harapan kita semua orang bekerja sesuai jobnya. Ya, nanti kalau misalnya kalau Farah kan di KP sendirian kerjanya sebenarnya. Nah, kita akan kembali ke dunia nyata. Misalkan tugasnya sekelompok 5 orang. Ya. Kita tentukan siapa ketua kelompok. Ya. Nanti dibagi pekerjaannya sesuai target penugasan. Sesuai target tugas yang ingin dikumpulkan. Ya, contoh aja lah mata kuliah ini ada 5 orang. Saya ambil kelompoknya Valen. Kelompoknya Valen siapa aja? Ada Valen. Siapa aja Valen? Stephen sama Alfi, Bu. Steven, Stephen sama Alfi, Bu. Alfi. Cuman 3. Iya, Bu. 3, Bu. Ini yang saya maksud kelompok keterampilan sukses bekerja ya. Oh, kirain kelompok apa, Bu? Iya. Bukan. Kalau kelompok keterampilan sukses bekerjanya, Kamila, Pipit, Fitria, Nindya, Oke. Anissa, Terus? Udah? dan udah 6 belum? Belum? Siapa lagi? Lupa, Bu. Siapa satunya? Bias. Dia. Oh, dia sih. Astaga. Oke. Ketuanya siapa ini? Kamila, Bu. Kamila. Oke. Sudah bagi targetnya, job desk-nya, setiap personil. Setiap personilnya masih belum, Bu. Jadi kita Ya, kerjanya oke. bareng-bareng aja, Bu. Nah, ini. Ya. Nah. Sudah terlihat ya? Oke. Ini sederhana kok, benar sederhana. Nanti permasalahannya itu personal. Permasalahannya itu jiwa yang kotor. Serius. Ya. Ini harus banyak-banyak minum air kelapa muda kali ya. Ya, saya kan mikirnya kesehatan aja ya. Kan kotor kan nyucinya pakai kelapa muda ya Mbak Nisa ya. Nah, kalau saya kira-kira ya sudah bagi joblessnya ternyata XXXX. Oke. Terus ketuanya ngapain? Tahu kan arti ketua? Mengetuai, meliderkan. Kalau barisan dia di depan. Miring, lurus ya, lurus, jangan ke kanannya. Kene makan dulu, kita udah siang, makan dulu nanti kerjanya gitu. Itu ketua juga termasuk pekerja. Kamilah ngerjainnya gimana jadi ketua? Kan jadi ketua nih. Nanti jawabnya apa? Disuruh Bu saya apes. Ada gimana, Kam? Sebenarnya belum ditentukan. Oh, sebelumnya belum ditentukan. Oke, cari aman ya. Ini masih bimbang ya. Belum ditentukan ketuanya. Oke. Misal nih Mbak Kamila ya. Kalau di pekerjaan ya, saya ya. Muncul nih datang sebuah SK, sret. Muncul nama, jebret, ketua. Apa yang kamu lakukan kalau jadi saya? Pekerjaannya nggak tahu, nggak punya pengalaman. Apa yang kamu lakukan? Datang ke pimpinan, saya tidak mau.
Apa-apaan nih maksudnya? Misalnya gitu. Atau datang, punten Bapak, sehat? Kenapa ini tidak sehat Pak SK-nya? Misal ya. Ya kan itu imajinasi kita ya. Terus punten Bapak, naon iya? Kok saya teh ketua di SK? Masih banyak Pak kawan-kawan yang lebih berpengalaman, hebat. Itu kan kalimat-kalimat kamuflase kita kan ya. Mama. Atau Kamilah pilih, ya udah jadi ketua, enggak kan saya kerjain. Lihat, kan banyak ya sikap-sikap kita kan macem-macem kan ya, yang kelihatan, yang diumpetin. Sap, gimana Sap ya. Nah terus ada SK, ini saatnya saya membuktikan diri saya bahwa saya hebat dari kawan-kawan. Ada yang kayak gitu. Ada yang suka pamer luar, hebat ya kamu ketua. Ya dong gue. Kok gak ngerti apa gak akan gue kerjain. Gue cuman kamuflase aja. Ya biasa itu apa tuh namanya, flexing doang. Apa-apa atau apa yang segala macamnya. Kita bisa melihatnya sebuah positif dan negatif ketika kita mendapatkan sebuah surprise yang kayak gini ya. Jadi ketika Mbak Kamila ditentukan sebagai ketua, jika tidak berkenan, sampaikan ya, jangan sampai serahlah lu mau posting gue apa enggak, bahasanya gitu. Jangan seperti itu, karena pekerjaannya menjadi sebuah taruhan di sini ya. Dengan adanya deadline sudah menggambarkan, ada istilah gini Mbak Kamila ya, yang kurang mengenakan ya. Pimpinan benar dengan anak buah yang gitu deh ya. Dan sebaliknya, pimpinannya begini dengan anak buah yang mantap. Mantap ini sigap. Oke, kita kerja ini segala macam. Mungkin nanti kamu juga akan menemui hal-hal yang gini. Yang kita inginkan pimpinan mengarahkan dan bekerja sama dengan anak buah yang terarah. Ini yang selalu kita inginkan. Ya bedanya cuma persentasenya aja ya. Arti kata seperti itu. Nah, Mbak Kamila ada di mana? Ya yang ada XX-nya mungkin ya. Nah, ketika ada sebuah deadline, Anda mencoba berlari nggak ke sana? Melihat permasalahan ini apa ya. Kalau kelompok tidak ada ketuanya, ya lari ke kanan, lari ke kiri. Bahkan ada ketua kelompoknya ya, ketua kelompoknya mengarahkan ya, ke kanan ya, anak buahnya ke kiri. Ngerti ya? Yang kita bahas ya. Kanan ya, ke kiri. Gini ya, seret. Lain lagi. Ya, Mbak Fitri ya, nangkep? Itu. Nah, jangan sampai apa ya bahasa saya? Kalau dibilang jangan sampai, sudah terjadi gitu ya. Dibagi kerjanya. Kamu ngerjain A, B, C, D, E, F. Tapi ada aja orang teh datang, kamu aja yang ngerjain ya, kamu kan anak baru, kamu aja yang ngerjain ya, kamu kan pinter, kamu aja yang ngerjain ya, saya nggak punya waktu, kamu ngerjain aja ya, kan kamu lebih muda dari saya.
Macam-macam tuh yang dibawa alasan belakang. Kerjain aja kan, yang ikut pelatihan kan kamu, bukan saya. Ya, kerjain aja kan, kamu anak sini kan? Ya, ya macam-macam. Alasannya macam-macam. Ya, harus punya sikap terhadap sebuah pekerjaan. Ada yang mengatakan ini bukan pekerjaan saya. Itu benar. Ya. Tapi ada suatu pekerjaan kita tidak bisa lagi mengatakan itu bukan pekerjaan saya. Karena ada deadline. Pekerjaan besar. Pekerjaan besar ini efeknya bahaya. Ya. Kalau tugas kayaknya dosennya nggak tahu. Begitu efeknya jadi truk. Nah, situlah ya. Mungkin kan kalau kamu kan efeknya yang ngulang, mata kuliahnya nilainya jelek, dah itu doang. Ya. Nah, kadang-kadang kita komunikasi pakai apa? Mbak Kamila komunikasi pakai apa, Mbak? Ya WhatsApp, Bu. WhatsApp. Kalau diskusi Zoom. Diskusi dengan Zoom. Terus ada lagi? Itu aja, Bu. Ini aja. Oke. Mbak tahu nggak kekuatan mata melotot, Mbak? Anggun ngerti nggak kekuatan mata melotot? Enggak, Bu. Enggak. Kemarin datang tuh siapa? Ismi sama Beauty. Pertama tuh mereka senang-senang datang. Selesai. Saya ngeliat mana pekerjaannya. Nih. Salah. Mata saya gitu aja. Salah. Udah nggak tahu saya perasaan si Ismi kayak apa, Beauty kayak nggak apa, ya saya nggak tahu. Ya. Yang saya lakukan saat itu hanyalah ini salah, ini nggak masuk akal, mana persamaannya, tunjukkan, nggak nyambung. Coba ya kamu cek. Itu kekuatan melotot, Mbak. Langsung perasaan tidak enak, panas dingin, ya, pengen pulang, rasa-rasanya, gitu ya. Merasa di sini ada awan gelap, gitu ya. Yang awalnya tadi kayaknya habis makan cilok, kayaknya on fire, langsung mendadak antara perut saya yang mules atau memang keadaan di sini tidak menyenangkan. Ya. Itu namanya tatap muka. Nah, sekarang saya tanya saja ke Mbak Ismi, enak yang mana? Tatap muka atau Zoom? Tatap muka, Bu. Tatap muka. Jadi ributnya jelas, Mbak Kamila. Ributnya jelas. Saya dari sekian rapat di Zoom ya, Mbak, termasuk saya sendiri, kadang kalau rapat Zoom-nya saya tuh capek harus muncul, saya buka Zoom tapi nggak buka layar. Dan orang udah tahu kalau saya nggak buka layar berarti saya nggak ada di situ. Saya komit dengan prinsip itu, ya. Capek akhirnya kayak kemarin ada Zoom 4 dalam sekaligus, bikin saya pening, saya tutup layar, tidur saya, Mbak. Saya harus menentukan sikap, ya, terhadap diri saya. Nah, sama dengan cara kita komunikasi. Ketika dengan WA nggak terasa apa-apa, ya. Terasa tidak ada apa-apa kan di WA? Lakukanlah dengan Zoom meeting. Ya. Kalau di WA itu udah kesel, ya, jempol kesel, ya kan? Tiba-tiba kepala nguap, rasanya pengen makan es krim aja. Nah, itu dia. Kalau diskusi dengan Zoom, entah kenapa ada beberapa orang yang saya temuin gini, sinyalnya jelek, kamu ngomong apa? Coba ulangin. Ngerti ya? Terus nggak buka layar, kita ngomong dia hahu apa, sampai Zoom-nya berakhir tuh ya, kita mau berakhir, dipanggil-panggil dia nggak ada, on aja, nggak taunya laptopnya dibiarkan hidup sampai subuh, sampai maghrib lagi, sampai isya, muncul lagi pagi, seperti itu. Ketika kita punya WA, dibuatkan grup, kita berusaha komit dengan grup itu. Bukan grup itu kadang-kadang kan bacanya clear chat atau apa, ya.
eh, apa ya, WA grup itu sebenarnya penting kalau saya bilang, karena pekerjaannya mungkin ditaruh di sana agar anggota yang lain bisa membaca dan memahami alur ceritanya. Ya, ini harapan kita. Tapi ternyata Mbak Kamila, di dunia ini tuh kita berhadapan dengan orang yang komunikasi jauh, kalau bisa lebih jauh lagi. Ya, yang tidak diinginkan lah maksudnya. Pekerjaan di grup, saya yakin Anda bangun jam berapa Mbak Neng? Kamu bangun jam berapa? Subuh? Jam 10 pagi? Jam Oh enggak ya? setengah 4, Oh Bu. setengah 4. Tidur jam berapa Neng? Kadang jam 12, Bu, kalau nggak Jam. setengah 1. Oke. Kalau misalkan ada deadline ya Neng, deadline-nya 2359. Hari ini nih misalnya 23. Yang kamu lakukan apa Neng? Kan dari rumah masing-masing nih. Yang kamu lakukan apa? Begadang, Bu, sampai Begadang. tugasnya selesai. Betul. Nungguin order, ya kan? Nungguin order. Zoom meeting kalau bisa sampai 2359 sampai titik darah penghabisan. Bentuk kontribusi. Tapi ternyata Neng, nanti kamu akan menemui sikap-sikap yang jauh. Udah tahu deadline, tidur jam 9 malam. HP-nya dihubungin nggak bisa. Sengaja HP-nya dihidupin Neng. Sinyalnya dihidupin. Ya, nggak diangkat. Diteleponin biasa, nggak angkat. Masuk ke subuh nih, ya Mbak Sabrina. Yang biasanya orang pasti sholat subuh. Dan pasti buka HP. Tuh dibaca Sabrina. Sampai jam sekarang. Berasa bosi. Ya. Padahal dia cuma anak buah. Apalagi si bos, kita bilang. Ya. Nah, tidak dibaca segala macam ini sampai akhirnya ketua kelompok nih Kamila harus menghadap ke pihak terkait pekerjaan yang diserahkan. Itu tidak perlu diomongin lagi Mbak Kamila. Tidak perlu bos kamu panggil, Kamila kamu kesini ya, ini sudah deadline. Tidak perlu itu Kamila. Kamu sudah tahu tanggalnya. Bukan berarti harus di hari H baru kamu pelaporan. Ya, kamu atur. Tak, hari apa ya saya datangnya? Oh, kirimnya besok. 2 hari sebelumnya kali ya saya harus ketemu bos. Kasih tahu progresnya, pekerjaan ini sampai di mana. Mungkin dia mau lihat perkembangannya. Dan segala macam lah, dia bilang. Nah, itu ketua. Kalau ketua lupa, temannya akan mengingatkan. Ya, akan mengingatkan seperti apa ini. Ya. Ketika Mbak melupakan pekerjaan sebagai ketua, bidang area ini berarti tidak dikuasai dengan baik. Ya. Terus bosnya tanya, ya Kamila, kenapa kamu kesini? Oh, basa-basi dia. Padahal udah tahu bakal laporan ya. Iya Pak, mau laporan ini. Gimana progresnya? Saya baca di grup sampai di sini. Grup itulah Kamila. Jadi kamu nggak perlu report secara pribadi. Kamu laporannya di grup. Dan itu kan pakai WhatsApp ya. Diskusi dengan Zoom. Suatu akhirnya komunikasi dengan tatap muka. Oh iya, progresnya 90% Pak. Ada beberapa yang belum terisi oleh tim, itu ada di grup. Siapa sih yang belum ngisi? Nah, yang belum mengerjakan? Oh ada Pak, si iya. Siapa? Pasti kamu juga Kamila. Bosan lah Kamila ya, kayaknya tertuduh banget ya. Mungkin Maida juga tidak mungkin menyebutkan identitas siapa yang belum mengerjakan. Atau Ian jadi ajang si iya Pak, gila sikat. Ada beberapa orang yang carmuk, cari muka. Ada, itu umum kok terjadi.
ya, ini saatnya ya saya punya wajah baru. Itu kan sekarang kan orang bukan sibuk cari duit ya, sibuk cari muka ya. Yang cari duit mah Indra Ken aja ya. Indra Ken nggak cari duit ya, spoiler ya. Nah, jadi apa ya saya bilang, ketika dia mencari sesuatu di situ, ya jangan lupa Anda bekerja sesuai saja ya dengan hal yang namanya bekerja. Fashion, profesional ya. Si iya saha itu ya, itu aja, jangan sebut namanya masih. Ya umpetin aja orang itu ya. Sampai akhirnya nggak apa-apa sebut merek. Oh iya Pak, ini ngasih tahu namanya. Tolong jangan di ini ya Pak, mungkin lagi berproses. Ya kita kayak berusaha melindungi ya sebenarnya. Karena ada deadline-nya belum tercapai, belum di hari H. Nah, terus 10 kan tadi progresnya 90%. 10%-nya kapan? Kemungkinannya sih hari ini Pak selesai, karena kan 10% tidak terlalu banyak. Terus kenapa belum diselesaikan sekarang? Iya, itu kan semalam tuh komunikasi pakai WA sama Zoom. Terus saya misalnya ngurus nih si Mbak Neng ya, ini sampai jam 3 subuh misalnya, nggak ada respon Pak. Ya akhirnya kan pekerjaan itu tidak bisa lengkap. Ya sudah, kami tidur ya kan, istirahat, pagi mungkin dijawab. Ternyata banyak orang di dunia ini berbeda-beda ya. Walaupun Neng ini tidur jam 3, pasti kebangunnya jam 5-an karena kebiasaan tidurnya bangunnya subuh itu jam sekian. Pasti hati itu, wah ini dia sudah balas ya. Kita kan pasti ya ada lagi pekerjaan bareng, pasti Ian ngeliatin HP. Oh ini udah dibalas, ayo cepat gitu kan ya. Kita pasti nantiin itu ya. Sampai di jam sekian, jam 2 siang, jam 3 siang, tidak juga komen. Gimana Nindya seharusnya? Ketika kamu jadi ketua, kita menunggu pekerjaan 10%, tidak respon, tidak statement, ini segala macam. Ya. Begitu diserahkan 10%, 10%-nya kerjaannya ngaco. Nindya. Kalau bagus sih nggak apa-apa lah, kita tungguin sampai ujung akhir hayat ini tak apa ya. Dan ini sering kalian temui kan di kelompok-kelompok Anda. Nah itu dia. Dan ini nanti akan Mbak Farah temuin lagi begitu bekerja Mbak Farah. Bahasanya apa? Sialan kamu gitu kan ya. Akan ketemu lagi ya. Capek deh gitu. Ya bukan Mbak aja, saya juga nemuin. Kalem, kalau saya bilang mah ya, kalem, jangan sampai hilang waras kita ini, jangan sampai edan ya itu statement yang harus dikeluarkan jurusnya. Kenapa? Orang macam seperti itu banyak Mbak Farah ternyata. Satu sudah kita temuin di komunitas angkatan 2018, 2019 ada, 2020 ada, 2021. Untungnya kalian tidak punya kuliah bareng angkatan, antar angkatan. Cukup pusing-pusing saja dengan 2018. Ari saya sudah ngeliatin nih. Oh, sialan 1, sialan 2, sialan 3, 4. Oke, tunggu aja antriannya. Ya. Sudah terlist. Oke. Kan saya bilang ya, makan helak dulu lah ya, biar kuat energi ini ngadepin dunia ya. Tuh. Kadang-kadang kalau lagi males ngeladenin, jalan-jalan saya, main mana gitu ya. Udah agak beneran moodnya, balik lagi, kabur pulang ya.
pekerjaannya diserahkan tidak, balik lagi kan ke sana. Nah, sebelum penyerahan itu kan diskusi ulang kita, guys, ini pekerjaannya sampai di sini. Menurut saya ini ada yang nggak. Jadi ketua itu mensinkronkan, Mbak Maida. Pekerjaan ini sesuai nggak dengan job desk-nya, isiannya yang seharusnya. Dicek nih sama ketua Sret. Kok jawabannya ini ya? Nah, saya tanya ke Mbak Maida. Pilihan nih, Mbak. Mbak suruh dia revisi. Mbak, suka-suka Anda. Ketiga, sampaikan dan berikan, terserah Anda. Seperti apa Mbak Maida? Pasti jawabannya idealis nanti. Yang mana Mbak Maida? Mbak Maida ngapain pakai masker? Mbak Maida di mana sih? Kalau di rumah ngapain pakai masker ya? Jadi bertanya saya ini. Hah? Saya lagi di luar, Bu. Oh, Tadi kamu- kirain saya kuliahnya jam 12, makanya saya keluar. Oh, jadwalnya jam 10 sih. Oh, itu mah minggu lalu, Mbak, yang sebelum UTS. Setelah UTS kan kita ganti jam 10. Kamu di luar di mana? Di pasar mana? Saya di SGC, Bu. Oh, belanja dia. Atau makan di food courtnya. Janjian ya sama Fitriah ya. SGC-nya kan di atas, kamu Fitriah tuh di sekitar situ dia. Oh enggak, dia lagi di rumahnya Kamila, kalau enggak di rumahnya Fitriah itu ya. Iya, apa yang kamu lakukan ketika itu? Kalau dari saya paling ini sih, Bu, coba buat memperbaiki sebisa saya gitu, baru diserahkan ke ini gitu. Mbak tahu nggak yang Mbak lakukan itu salah? Ya, kenapa salah? Gini, pekerjaan itu harus diselesaikan sesuai job desk-nya. Ya. Dulu saya pernah kayak gitu, Mbak. Sampai akhirnya saya konsultasi ya dengan kawan yang nggak sengaja telepon. Desi, kembalikan lagi ke job desk-nya. Terus kalau misalnya hasilnya nggak bagus gimana? Biarin. Kenapa? Itulah bagian dari tanggung jawab. Ya. Lah, nanti gimana? Percayalah. Dia akan mengulang sifat dia seperti itu lagi nanti kelak. Oke deh, ini sudah kepalang. Sudah saya ini. Jadi, apa yang menjadi, misalnya kan dia isi ya, dia jawab, dia kerjakan pekerjaan dia dan kita ubah. Nanti tanggung jawabnya kebalik, Mbak. Ada di Mbak Maida karena Mbak yang merubahnya. Lempar bola. Ya. Nah, akhirnya benar Mbak kejadian ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Ini kan kamu yang ngisi, kamu yang ngubah. Poin yang kedua, Anda dianggap meremehkan kemampuan orang. Itu dia. Ada orang seharusnya di atas tim Anda, tim Maida, sebagai pengawas yang independen. Nah, kalau Mbak kan tugas-tugas pengawasnya saya. Ini mana, ini nggak sesuai, ini. Saya yang memutuskan. Ya. Nah, hal-hal itulah yang akan berulang. Nah, sampai akhirnya kita kembali lagi dengan tim yang sama, diskusi, berulah kembali. Jawaban saya itu gampang gini. Ini bener isinya begini. Ya, mangga. Dah, itu aja. Ya pastikan aja isinya bener ini. Saya jawabnya gitu. Pastikan isinya bener ini. Ya mungkin bahasanya bukan menyalahi, tapi memastikan jawabannya benar ini. Ya sudah. Kan bukan pekerjaan saya. Saya hanya mengingatkan, karena kita jangan sampai lupa peran kita sebagai ketua.
mengecek, mengintegrasikan segala macam. Ya. Dan sebuah instansi, sebuah organisasi itu besar bukan karena ketuanya. Semua memberikan kontribusi. Ya. Dan di semua tempat itu ternyata begitu. Saya diskusi dengan orang di mana sama. Ya, ini begini, oh ya sama. Oh ya sama. Ya. Akan lain ceritanya ketika sebuah kerjaan tim, tapi yang diambil poin adalah siapa nama pertamanya. Maka nama pertama itu akan pol-polan kerjanya. Ya, bahasanya gampang. Nanti saya dipromosikan. Lu bantuin gue, nanti gantian promosiin, gue bantuin kerjaan lu. Nah, itu kan sebuah janji-janji yang sering kita dapat ya. Nah, sikapnya ya tinggal bagaimana orang menepati janji tersebut. Ya. Nah, ini tuh cukup cukup menyulitkan Mbak sikap-sikap dari keterampilan sukses bekerja. Ya, ini sebuah persoalan yang umum, sering terjadi, namun sering berulang. Ya. Bagaimana mengubah sikap ini? Sulit. Kita bilang sulit. Makanya ada beberapa pelajaran sikap itu diajarkan dari kecil. Contoh, baris teh ngantri, ya. Terus yang namanya ketemu orang salam sapa, membuang sampah di tempatnya, ya. Jadi nanti akan ketemu waktu kecil, begitu besar mulai semua terjadi pergeseran, ya. Ya, pergeserannya berapa inklinasinya, berapa sudutnya, ini yang akan menjadi sebuah hal yang saya bilang perdebatan dan akhirnya berefek pada pekerjaan. Akan tetapi di luar sana ada kok sebuah pekerjaan jadinya sebuah asik, tidak yang model gimana ya, saya bilang nggak ada lagi debat ketika ada kurang ini tuh. Ada beberapa saya temuin, misalkan saya tidak bisa jawab, ya. Ada beberapa orang lebih memendam ketika tidak bisa menjawab tersebut. Ketika ada sebuah event, ada pelatihan, ada apa, Anda membacanya